Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Melihat pemandangan di mana Huang Fuyu menghabisi Fan Cheng Kun, itu membuat kegemparan di antara 5 juta murid Istana Jiwa Ilahi yang sedang menonton. Sementara di sisi lain, lusinan murid Sekte Abadi, mereka berteriak dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Senior Fan Cheng Kun memiliki kekuatan yang setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Tetapi mengapa dia bisa kalah? Bukankah Sekte Suci Huang Fu sudah melemah? Bagaimana mereka bisa menang dari Sekte Abadi kita? Pada saat ini, Toba Meng melirik ke arah Huang Fuyu yang berada di atas arena dengan tatapan jijik. Di paviliun, wajah Ruyan Wuji menjadi sangat muram. Dalam benaknya, kematian Fan Cheng Kun bukanlah sebuah masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah Sekte Abadi kalah dari Sekte Suci Huang Fu dalam kompetisi kali ini. Seperti yang kita ketahui, Sekte Suci Huang Fu belum pernah mengalahkan Sekte Abadi selama 30.000 tahun terakhir. Tapi sekarang, Sekte Suci Huang Fu berhasil menang. Itu membuat Ruyan Wuji sangat marah. Pada saat ini, Dante Swangsong sangat bersemangat. Dia menghilang dan muncul di arena dalam sekejap mata. Dia menggendong putrinya dan berkata dengan sedih, "Yuer, biarkan aku melihat lukamu." Setelah memeriksa, Dante Swangsong akhirnya menghela napas lega. Sekarang kekuatan spiritual Huang Fuyu telah habis. Selain itu, dadanya tertusuk oleh 3 anak panah. Dante Swangsong membalik tangan kanannya dan memasukkan pil ke mulut Huang Fuyu. Segera, dia membawa Huang Fuyu menuruni arena dan mendatangi Tanyun. Tanyun berkata, "Kepala Sekte, bagaimana cedera saudara Huang Fuyu?" Dante Swangsong mengerutkan keningnya dan berkata, "Dia baik-baik saja. Namun, UR tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi melawan murid Istana Jiwa Ilahi." Tanyun, menurut pendapatmu, apakah Zian atau Xiao yang akan berpartisipasi? Song Wuxiao dan Sui Zian menatap Tanyun dengan penuh harapan. Tanyun mengulurkan tangan kanannya, menyentuh kepala Sui Zian. Dia tersenyum dan berkata, "Zian, biarkan Xiao yang berpartisipasi." Sui Zian berkata sambil cemberut, "Kakak ipar, apakah kamu tidak percaya padaku? Baiklah kalau begitu, aku akan mengikuti kata-katamu." Di paviliun, Sugeyu menatap Tanyun dengan penuh niat membunuh. Lalu dia berkata, "Kepala sekte ini mengumumkan bahwa dalam 1 jam, Sekte Suci Huang Fu akan melawan Istana Jiwa Ilahi." Dante Swangsong berkata dengan marah, "Sugeyu, bukankah kompetisi selanjutnya akan diadakan 1 hari lagi? Bagaimana bisa kamu memberikan waktu 1 jam bagi Tanyun untuk pulih?" Mendengarkan omelan Dante Swangsong, Sugeyu berkata, "Kepala Sekte Dantai, menurut aturan leluhur Istana Jiwa Ilahi, leluhur Sekte Abadi, dan leluhur Sekte Suci Huang Fu, hanya ada waktu 1 jam untuk para murid beristirahat. Dalam 30.000 tahun terakhir, Sekte Suci Huang Fu berada di peringkat terakhir, sementara Istana Jiwa Ilahi selalu di peringkat pertama atau kedua. Kepala istana ini secara alami hanya mengikuti peraturan dari 3 leluhur. Apakah ada masalah?" Setelah mendengarkan hal itu, Dante Swangsong tahu bahwa Sugeyu berbohong. Lalu dia berkata, "Kepala Istana Zuge, aturan yang ditetapkan oleh 3 leluhur sangat jelas, bahwa para murid akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan kompetisi. Kamu berbicara omong kosong. Kamu hanya ingin murid Istana Jiwa Ilahi menghabisi Tanyun.
Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sugeyu berkata, kepala istana ini sudah mengatakan yang sebenarnya. Kepala Sekte Dantai, jika kamu khawatir Tanyun akan mati, kamu bisa memintanya untuk menyerah. Pada saat ini, Ruyan Wuji berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang dikatakan kepala istana Zuge sangat benar. Tiga leluhur pada saat itu menetapkan sebuah aturan bahwa hanya ada waktu 1 jam untuk para murid beristirahat sebelum kompetisi dilanjutkan. Mendengarkan hal itu, Dante Swangsong tertawa dan berkata, kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian melanggar aturan. Pada saat ini, Tanyun yang sedang duduk bersila dan memulihkan diri dari luka-lukanya. Dia berdiri dan berkata, kepala sekte, itu tidak masalah. Bahkan jika murid ini masih terluka, aku tetap akan bisa menghabisi murid istana jiwa ilahi. Dan Te Swangsong berkata, kamu sangat berani, layak menjadi murid sekte suci Huangfu. Dan Te Swangsong menghilang dan muncul di atas paviliun. Dia melambaikan tangannya ke arah Sugeyu dan berkata, kamu tunggu saja di sini dan tunggu muridmu mati. Sugeyu tertawa. Dia menatap Su Sisi, He Chaoyang dan Li Shuyue. Lalu dia berkata dengan keras, kehormatan istana jiwa ilahi tidak dapat diganggu-gugat. Kalian harus menjaga kehormatan itu. Mereka bertiga berkata serempak. Murid mematuhi perintah. Murid ini akan menghabisi lawan. Sugeyu berkata, di antara kalian bertiga, Su Sisi sedikit lebih lemah. Oleh karena itu, Li Shuyue dan He Chaoyang akan bertarung terlebih dahulu. Kepala istana ini telah memerintahkan kalian untuk menang. Jangan beri kesempatan apapun pada sekte suci Huangfu. Mendengarkan hal itu, Li Shuyue dan He Chaoyang membungkuk dan berkata, murid mematuhi perintah. Li Shuyue melesat dan muncul di arena. Dia menatap Tanyun dan berkata dengan dingin, ayo kita mulai. Tanyun berkata dengan nada mengejek, apakah kamu tidak malu melawan orang yang sedang terluka? Mu Mengyi menatap Tanyun dan berkata, Tanyun, kamu pulihkan luka-lukamu terlebih dahulu. Biarkan aku yang menanganinya. Tanyun memeluk Mu Mengyi dan berkata dengan pelan, dia mendapatkan warisan dari sumur warisan kuno di medan perang para dewa 10 tahun yang lalu. Mengenai warisan itu, aku tidak tahu pasti. Jadi setelah pertarungan dimulai, kamu jangan sampai lengah. Aku harap kamu bisa mengalahkan dan menghabisinya. Jika kamu tidak bisa, kamu dapat melarikan diri dari arena. Di dalam hatiku, hidupmu adalah yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting darimu di dunia ini. Mu Mengyi tersipu malu. Dia memeluk balik Tanyun dan berkata dengan pelan, jangan khawatir. Percayalah, aku bisa mengalahkannya. Mu Mengyi memiliki atribut ganda binatang dan kematian. Kitab Nirvana yang diberikan oleh Tanyun padanya memang khusus untuk dirinya. Kitab Nirvana sangatlah kuat. Kitab Nirvana dibagi menjadi 36 bagian, dan setiap bagian dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap awal, kecil, besar, dan puncak. Jika Mu Mengyi bisa menguasai kitab Nirvana bagian ke-9 tahap puncak, maka dia bisa mengalahkan Phoenix. Jika Mu Mengyi menguasai kitab Nirvana bagian ke-12 tahap puncak, itu sudah cukup untuk menghabisi makhluk abadi biasa. Sekarang Mu Mengyi telah menguasai kitab Nirvana hingga bagian ketiga tahap puncak. Begitu dia menerobos ke alam jiwa ilahi, Mu Mengyi bisa mulai menguasai kitab Nirvana bagian keempat. Mu Mengyi sangat percaya diri. Bahkan dia percaya bisa melawan Tanyun. Adapun Li Shuyue yang telah mendapatkan semacam warisan, dia tidak takut sama sekali. Mu Mengyi melepaskan pelukannya dari Tanyun. Dia tiba-tiba melihat ke belakang
dan menatap Li Shuyue yang berada di atas arena. Matanya yang indah penuh dengan niat membunuh. Mu Mengyi menghilang dan muncul di arena dalam sekejap mata. Dia membalikkan tangan kanannya. Pedang sub terhormat tingkat rendah dengan atribut binatang dan kematian muncul di tangan kanannya. Seperti yang kita semua tahu, seorang kultivator di alam pemurian jiwa tingkat sempurna hanya dapat menggunakan 30% kekuatan senjata sub terhormat tingkat rendah. Oleh karena itu, Mu Mengyi memilih pedang sub terhormat tingkat rendah. Mengerahkan 30% kekuatan senjata sub terhormat tingkat rendah setara dengan kita menggunakan pedang sub terhormat tingkat tinggi yang hanya mengeluarkan 10% kekuatan. Li Shuyue melirik Tanyun yang berada di bawah arena. Lalu dia berkata dengan santai, "Aku akui bahwa wanitamu lebih cantik dariku. Tetapi untuk kekuatan, dia seperti vas bunga mudah aku hancurkan. Sebagai seorang pria, kamu tidak berani bertarung. Kamu benar-benar membiarkan wanitamu mati di tanganku." Mendengarkan hal itu, Tanyun menatap Li Shuyue. Dia tidak mengatakan sepatah kata apapun, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya. Li Shuyue mengerutkan kening. Kemudian dia menatap Mu Mengyi yang berjarak 300 kaki dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menghabisi dirimu sendiri." Mu Mengyi berkata dengan dingin, "Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi sangat disayangkan karena hal itu tidak akan pernah terjadi." Setelah itu, Mu Mengyi menggunakan 10 jiwa janin binatangnya. Tiba-tiba, aura yang sebanding dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat keempat keluar, menyebabkan ruang di sekitar bergetar. Tangan kiri Mu Mengyi membentuk segel di depan dadanya. Dia sedang menggunakan kitab Nirvana. Segera auranya melonjak lagi. Aura Mu Mengyi sebanding dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Di atas paviliun, Sugeyu tiba-tiba berdiri dengan ekspresi khawatir. Lalu dia berkata, "Shuyue, cepatlah bertarung, jangan ragu-ragu." Setelah menjawab, Li Shuyue menatap Mu Mengyi dan tiba-tiba dia memancarkan aura dingin surgawi dari tubuhnya. Aura milik Li Shuyue dan aura milik Mu Mengyi saling bertabrakan. Itu membuat ruang di sekitar dipenuhi retakan spasial. Tanyun menatap Li Shuyue, lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Ini adalah warisan dari Dewa Surgawi Taiking." Tanyun merasakan aura Li Shuyue. Dia mengerutkan keningnya dan niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Tanyun tahu bahwa Dewa Surgawi Taiking adalah salah satu komandan bawahan si Yuan Supreme. Aduh guys, episode kali ini sampai di sini saja. Penasaran kan? Apakah Mu Mengyi akan bisa mengalahkan Li Shuyue atau tidak? Kita akan melihat teknik pemberian Tanyun melawan teknik warisan Dewa Surgawi bawahan si Yuan Supreme di episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.